Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Susan Krisdianti Simanjuntak dengan NPM A1D021026 dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini kita akan membahas tugas pertemuan yang ke-8 yaitu Manajemen Sarana Prasarana dan Manajemen Personalia atau Anggota. Manajemen sarana prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan, walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengadaan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. 5. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan adalah kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas 1. Perencanaan sarana pendidikan. Merupakan penentuan kebutuhan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. 3. Penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Pengaruh sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas siswa. Bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait.
Sarana-prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulisan dan peragaan sesuai dengan sarana-prasarana yang telah disiapkan guru. Manajemen personalia atau anggota. Manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subsistem manajemen, di mana kata organisasi umumnya dipakai dalam hubungan dengan setiap kumpulan orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, pikiran-pikiran, atau fakta-fakta yang disusun dan diatur sedemikian sehingga gabungan dari gabungan-gabungan dalam setiap hal membentuk keseluruhan yang berarti. Manfaat manajemen personalia. Secara lebih luas, bahwa manajemen personalia yang baik akan menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. 2. Bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. 3. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. 4. Mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 5. Dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Tujuan manajemen personalia. Tujuan dari manajemen personalia berhubungan dengan tujuan perusahaan dengan secara umum. Hal tersebut disebabkan karena manajemen perusahaan itu berusaha untuk dapat menimbulkan efisiensi di dalam bidang tenaga kerja, ialah sebagai efisiensi keuntungan serta kontinuitas. Fungsi manajemen personalia dengan secara operasional terdiri atas 1. Pengadaan. Pengadaan adalah menyediakan jumlah tertentu karyawan serta juga jenis keahlian yang diperlukan untuk dapat mencapai suatu tujuan perusahaan. Tujuan tersebut menyangkut suatu masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi serta juga penempatan kerja. 2. Pengembangan karyawan yang sudah diperoleh dengan cara pelatihan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan keterampilan karyawan. 3. Pemberian kompensasi adalah suatu pemberian penghargaan yang adil serta juga layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan para anggota karyawan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. 4. Pengintegrasian adalah sesuatu yang menyangkut penyesuaian keinginan dari tiap-tiap dengan keuangan pihak perusahaan serta masyarakat. 5. Pemeliharaan adalah sesuatu yang mempertahankan serta juga meningkatkan kondisi yang telah ada. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat membantu kawan-kawan sekalian. Terima kasih.